Ya, halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai membahas lagi tutorial budidaya. Dan untuk tanaman yang akan kita budidaya pada kesempatan kali ini adalah tanaman yang cukup famous lah bagi kita. Tanaman ini sering sekali direkomendasikan untuk tanaman indoor, yaitu karena memang kelebihan dia dalam bertahan hidup di dalam ruangan serta manfaatnya yang luar biasa lah, bisa menyerap radiasi. Dan tanaman apakah itu? Ini dia. Ini adalah tanaman lili peace, bukan lili Paris ya. Memang namanya sedikit mirip, tapi ini adalah lili peace. Yang ini milik saya sudah menanam sekitar ini sudah cukup besar, sekitar umurnya 6 bulan mungkin ada. Saya kurang tahu tepatnya umurnya berapa. Ini dulu saya belinya masih ukurannya sangat kecil, dan meskipun ukurannya cukup besar, saya akui memang tanaman lili peace milik saya ini dia belum sempat untuk berbunga. Tapi bunganya kalian tahu sendiri ya, itu yang seperti ini bunganya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membudidaya tanaman lili peace ini. Untuk seperti apa video pembahasan selengkapnya, tetap terus saksikan video pembahasan ini hingga selesai. Ya, oke teman-teman, ini adalah tanaman lili peace milik saya. Ya, karena terlalu besar ukurannya tidak bisa masuk belum semua, saya tidurkan. Ini bisa dilihat bentuk daunnya seperti ini, lili peace seperti yang teman-teman tahu. Oke, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan bagaimana cara untuk membudidayanya. Tapi sebelum membudidaya, ada beberapa syarat atau hal yang perlu teman-teman ketahui. Jadi lili peace ini dapat dibudidaya menggunakan dua teknik yang pasti, yaitu yang pertama adalah teknik menggunakan bijinya. Jadi nanti setelah berbunga, nanti dirawat, nanti lalu biji dari bunga lili peace itu lalu disebar, disemai, dan ditanam hingga dewasa. Nah ya, untuk cara kedua kita akan memisahkan apabila tanaman lili peace ini dia sudah bercabang di bagian bawah, sehingga nanti kita akan potong dan kita jadikan sebagai dua individu. Nah, kita karena tanaman lili peace milik saya ini dia belum pernah berbunga, dan pada kesempatan kali ini kita akan membudidaya menggunakan teknik yang kedua, yaitu menggunakan pemisahan bongkol seperti biasanya. Untuk itu kita harus cek terlebih dahulu apakah bongkolnya sudah sesuai atau sudah bercabang atau belum. Nah, kita cek dulu. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya tanaman rumpun utamanya ada di sini. Tanaman rumpun utamanya ada di sini. Iya kan? Bisa dilihat. Nah, yang ini utama, dan ini adalah anakannya yang baru tumbuh. Nah, jadi kita akan membongkar terlebih dahulu media tanamnya, dan kita akan memisahkan anakannya yang ini agar bisa kita tanam secara tersendiri. Oke, langsung kita bongkar saja media tanamnya. Ya, ini dia tanaman lili peace-nya. Bisa dilihat ini bahwasanya memang ukuran akarnya sangat rimbun sekali. Memang tadi saat saya membongkarnya sangat padat. Jadi wadah tanam saya sudah sangat penuh dengan akar, sehingga saya tadi juga sedikit kesulitan. Nah, oke, baik, kita langsung lanjut saja di bagian yang inti, yaitu yang penting kita menemukan ini dia anakan dari lili peace-nya. Nah, ini dia. Nah, apabila teman-teman sudah menemukan ini di rumpun lili peace milik teman-teman, teman-teman bisa langsung memisahkannya agar teman-teman bisa memiliki lebih banyak tanaman lili. Caranya bagaimana? Yang pasti siapkan dulu pisau, dan jangan lupa pisaunya untuk disterilkan terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya pembusukan pada bekas potongan. Jadi alat potongnya juga kita sterilkan. Oh ya, jadi karena
ini akarnya kita bisa lihat sangat rimbun sekali. Mungkin tambahan catatan juga untuk teman-teman saat menanam ulang atau saat menanam tanaman nilipis, usahakan menggunakan media atau wadah tanam yang cukup besar. Kenapa? Agar bisa menampung perkembangan akar yang cukup pesat dari nilipis ini. Oke, langsung lanjut. Oke, langsung kita ini pisahkan terlebih dahulu akarnya. Kita cari-cari titik potongnya. Oke, sepertinya sudah ada di sini. Ini adalah pangkalnya, pangkal sambungan antara anakan dan indukan. Kita potong sini aja. Udah seperti itu. Langsung kita pisahkan. Nah, ini dia anakan dari lilipisnya kecil. Ya, ini indukan utamanya sudah bisa kita pastikan tidak ada lagi anakan. Oke, jika memang sudah dipastikan tidak ada lagi dan hanya satu, kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya. Tapi ini sedikit rekomendasi aja buat teman-teman. Apabila teman-teman merasa kesulitan untuk penanamannya, apabila akar dari tanaman nilipis ini terlalu panjang, teman-teman bisa menguranginya, memotongnya terlebih dahulu. Saya akan melihatkan tekniknya. Sebenarnya biasa, cuman kita potong saja seperti ini. Nah, dipotong saja sewajarnya. Mungkin ini tadi bisa dibilang saya potong menjadi dua. Ini yang akarnya sedikit gede-gede, saya sisakan yang kecil-kecil ini. Sebenarnya tujuannya agar nanti merangsang pertumbuhan dari akar baru. Karena apabila nanti akarnya sudah terlalu rimbun, sudah terlalu banyak seperti ini, nanti malah akar baru akan sulit tumbuh karena medianya sudah penuh dengan akar. Nah, ini untuk merangsang pertumbuhan akar baru, jadi saya mengurangi jumlah akar pada tanaman nilipis ini. Oke, ini bisa dibuang saja. Nah, bekas potongannya mungkin bisa kita tunggu dulu. Potongan di batangnya tadi, ini tadi bisa kita tunggu dulu beberapa saat sampai mengering lah ya. Kita letakkan di samping. Yang lilipis anaknya juga kita letakkan di samping, dan kita akan mulai terlebih dahulu untuk mempersiapkan wadah dan media tanam lilipisnya. Ya, oke, kita siapkan dulu untuk media tanamnya. Ini dia. Untuk wadahnya, untuk yang besar saya siapkan wadah tanam yang besar. Ini pot ukuran 25. Kenapa? Karena menyesuaikan ukurannya juga. Ini. Dan untuk media tanamnya saya menggunakan media tanam yang biasa dan sering saya gunakan, yaitu ini dia, tanah yang dicampur dengan arang sekam, pupuk kandang, dan juga kokopit. Ini adalah media tanam standar yang selalu atau sangat sering saya gunakan di tutorial-tutorial saya. Nah, oke, dan sebenarnya langkah selanjutnya adalah penanaman lilipis ini. Tapi sebelumnya saya rekomendasikan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk menyiapkan air untuk menyiramnya nanti. Nah, saya sarankan juga tanaman untuk airnya itu dicampurkan dengan pupuk B1, vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini tujuannya untuk apa? Untuk mencegah tanaman nilipis ini yang tadi kita potong, kita bongkar medianya agar dia tidak stres. Tujuannya siapkan terlebih dahulu lilipisnya sesuai takaran. Siapkan terlebih dahulu untuk larutan B1-nya. Tujuannya karena nanti tinggal menyiramkan saja. Untuk takarannya bisa teman-teman search saja di internet, tapi kalau yang biasa saya pakai itu 5 mili untuk 2 liter air. Oke, silahkan teman-teman siapkan dulu. Dan untuk bekas potongannya pun tadi ini bisa diberikan fungisida pun juga bisa, tapi mungkin tidak untuk video kali ini. Karena yang menurut saya paling penting adalah B1 itu tadi, untuk mencegah tanaman nilipisnya menjadi stres. Oke, langsung lanjut untuk proses berikutnya. Ini yang besar terlebih dahulu kita tanam. Oke, seperti ini.
Ya. Nah, ya kurang lebih seperti ini untuk tanamannya. Nanti kita akan lanjut proses penyiraman, tapi yang satunya kita tanam terlebih dahulu. Oke, ini yang satunya. Nah, apakah yang satunya perlu di pruning akarnya? Saya sebenarnya tidak perlu, tidak apa-apa, tidak perlu dipotong, itu tidak apa-apa karena dia masih kecil, tapi untuk saya akan saya potong. Oke, dan kita siapkan media tanamnya, sudah saya siapkan juga, sama, tidak ada yang saya bedakan, sama-sama kita buat seperti ini dulu, lalu kita tanam lilipisnya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk selanjutnya adalah proses penyiraman, dan saya sarankan teman-teman untuk mencampurkan air dengan B1. Tujuannya tadi agar tanaman, untuk merangsang pertumbuhan akar dan agar tanaman tidak stres. Saya sudah mencampurkannya terlebih dahulu. Jadi kita tinggal menyemprotnya saja. Oke, semprot dengan air secukupnya seperti itu. Dan untuk langkah berikutnya sebenarnya sudah selesai, tinggal teman-teman simpan saja terlebih dahulu. Jadi untuk tanaman lilipis ini sebenarnya dia cukup mudah untuk tumbuhnya. Jadi saya sarankan setelah ini teman-teman letakkan terlebih dahulu di area yang dia biasa cukup teduh, tidak begitu terik terkena sinar matahari. Nanti sekitar 2 minggu baru teman-teman geser ke tempat yang cukup terkena matahari. Dan sebenarnya, dan jangan lupa dan apabila teman-teman ingin meletakkan tanaman lilipis ini sebagai tanaman indoor, saya sarankan setelah proses ini bisa menunggu sekitar 2 minggu itu, ya mungkin 3 minggu lah, tambahin seminggu lagi lah, agar tanaman lilipis yang kecil atau yang besar ini dia sudah menyesuaikan, sudah cukup tumbuh lagi, dan lalu agar tidak mati lah ketika dibawa ke indoor atau dalam ruangan. Oke, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila kalian mungkin punya kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain, bisa saja kalian tuliskan di kolom komentar. Dan kalian juga bisa DM saya pertanyaan dan lain-lain melalui IG saya di @yul_fajar. Ya, mungkin itu dulu untuk tips yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.